misalnya kita punya dana 2 juta dan kita mau investasikan dana tersebut. Jadi ketimbang kita langsung menginvestasikan dana tersebut full 2 juta, kita lebih memilih untuk berinvestasi rutin atau menabung rutin di satu portofolio, entah itu saham atau reksadana atau emas. Kita cicil sebesar 200.000 dalam jangka waktu 10 bulan. Jadi 10 kali kita investasi di portofolio tersebut. Baik Sobat Pans, ketemu lagi kita di YouTube channel Pans Palembang. Kita akan kembali menyaksikan kelas saham. Namun kali ini memasuki episode terakhir mengenai perbedaan metode dollar cost averaging atau DCA dan metode lamsam. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengingatkan kembali kepada Sobat Pans dimanapun berada untuk dapat men-share maupun men-subscribe YouTube channel kita Pans Palembang, dan kemudian juga Sobat Pans juga bisa menyaksikan kelas-kelas saham kita di episode-episode sebelumnya agar menambah pengetahuan dan wawasan dari Sobat Pans. Oke, kita akan masuk dalam materi kita. Yang pertama adalah dollar cost averaging. Apa itu DCA atau dollar cost averaging? Ya, metode DCA merupakan metode praktik investasi yang mendorong seorang investor untuk berinteraksi atau berinvestasi secara rutin dan konsisten di setiap periodenya. Jadi, investor tersebut tetap melakukan investasi dengan nilai tersebut terlepas kondisi ataupun ekonomi dari keadaan di masa tersebut. Investasi dengan cara ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kebiasaan menabung rutin. Jadi contohnya yaitu misalnya kita contoh untuk investasi metode dollar cost averaging ini, misalnya kita punya dana 2 juta dan kita mau investasikan dana tersebut. Jadi ketimbang kita langsung menginvestasikan dana tersebut full 2 juta, kita lebih memilih untuk berinvestasi rutin atau menabung rutin di satu portofolio, entah itu saham atau reksadana atau emas. Kita cicil sebesar 200.000 dalam jangka waktu 10 bulan. Jadi 10 kali kita investasi di portofolio tersebut dengan dana 2 juta. Nah, jadi seperti itu metode DCA, artinya lebih ke seperti kita cicil begitu, tanpa melihat perkembangan kondisi ekonomi maupun keadaan pada saat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya untuk menerapkan metode investasi DCA ini, kita tidak memerlukan kemampuan dalam membaca kondisi pasar biasanya. Nah, dalam praktik ini kita juga tidak mudah tergoda membeli sebuah instrumen investasi ketika harganya rendah maupun menjual ketika harganya sedang naik tinggi. Dalam berinvestasi ala dollar cost averaging atau DCA, kita juga tidak akan mengenal waktu yang salah ataupun benar. Jadi memang ketika kita sudah putuskan untuk rutin atau menerapkan metode praktik investasi DCA ini, kita biasanya tidak akan menganalisa apakah ketika lagi turun dalam kita akan beli ataupun ketika sedang naik tinggi kita akan jual. Lalu kita juga tidak akan mempermasalahkan apakah pada saat ini kita investasi sudah benar atau belum, apakah tunggu nanti saja baru investasi. Karena praktik DCA biasanya kita sudah menetapkan kapan kita akan investasi dan kita akan cicil berapa jangka waktu periode yang kita akan ambil begitu. Lalu
kita masuk ke keuntungan berinvestasi dengan metode dollar cost averaging. Apa saja? Yang pertama itu meminimalkan risiko kerugian. Keuntungan pertama, Anda dapat meminimalkan risiko kerugian. Keputusan berinvestasi dengan metode DCA Anda lakukan tanpa memperhatikan kondisi pasar yang tengah naik atau turun. Di waktu bersamaan, metode ini juga memberi keuntungan finansial jangka panjang yang cukup besar. Jadi memang risiko kerugian kalau kita menggunakan metode DCA ini jauh lebih kecil ketimbang kita memang langsung beli secara full di awal. Jadi full power, ketika memang setelah kita beli full power ternyata turun, malah beresiko jauh lebih besar ketimbang kita menerapkan praktik DCA ini. Lalu yang kedua, hampir seperti yang pertama tadi, ketika yang tadi saya jelaskan sebagai contoh, ketika kita sudah beli full power ternyata turun, ya kita kalau kita menerapkan metode yang langsung beli di awal, ya kita akan masuk dalam momen buruk investasi. Tetapi ketika kita memilih DCA, maka poin yang kedua, keuntungan dari DCA ini ialah kita terhindar dari momen buruk investasi. Kita tahu investasi lump sum memang mampu memberikan return yang besar. Hanya saja Anda perlu mengetahui momen yang tepat agar terhindar dari kerugian. Situasinya berbeda kalau Anda memilih metode investasi DCA. Anda tetap melakukan investasi tanpa perlu mencermati pergerakan pasar. Lalu yang ketiga, menghindari loss aversion bias. Apa itu loss aversion bias? Merupakan kecenderungan seseorang investor untuk menghindari kerugian dibanding meraih keuntungan dengan nilai yang sama. Kebiasaan seperti ini bisa membuat Anda tidak mampu mengambil keputusan yang rasional saat berinvestasi. Tak jarang loss aversion bias ini juga membuat investor ragu-ragu dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya yaitu kelemahan dari praktik investasi dollar cost averaging. Investasi dengan metode DCA memang memberikan kelebihan yang membuatnya cocok untuk investor pemula. Hanya saja konsep berinvestasi ini juga memiliki kekurangan. Seperti yang pertama yaitu return yang relatif kecil. Nah, kebalikan dari yang pertama tadi, ketika kita manfaat dari DCA yang pertama tadi kan kerugian kita relatif lebih kecil. Nah, tentu saja ketika rugi relatif kecil, return kita juga yang akan kita dapatkan juga relatif lebih kecil ketimbang metode lump sum. Karena ketika momen investasi naik, ya memang karena kita belinya cicil, tentu saja return kita akan lebih kecil ketimbang mereka yang memang menerapkan metode praktik lump sum, karena mereka akan beli full power di awal. Ketika memang momen investasi sedang naik tinggi, mereka tentu saja returnnya lebih tinggi. Jadi dibandingkan dengan investasi secara lump sum, DCA menawarkan nilai return yang kecil, apalagi kondisi pasar mempunyai kecenderungan bergerak naik. Ketika kondisi pasar mempunyai kecenderungan bergerak naik, alhasil dalam jangka panjang investasi lump sum mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih besar jika memang momennya sedang naik atau trennya sedang naik. Lalu yang kedua, kekurangan dari metode DCA ini ialah biaya investasi yang lebih banyak. Kekurangan berikutnya dari metode DCA adalah adanya biaya investasi yang perlu Anda bayar secara rutin. Sebagai contoh, Anda menggunakan dana investasi untuk saham. Selanjutnya Anda akan dikenai biaya dengan nominal tertentu untuk setiap transaksi pembelian, yang sering kita sebut dengan fee. Semakin sering membeli saham, biaya investasinya yang diperlukan pun semakin besar. Situasinya bakal berbeda kalau Anda melakukan pembelian saham secara metode lump sum. Anda hanya perlu mengeluarkan biaya investasi untuk sekali pembelian. Lalu kekurangan yang selanjutnya ialah ada penyesalan ketika pasar sedang dalam tren naik, sehingga investasi kita yang menerapkan metode DCA ini jadi tidak maksimal.
ketika pasar semakin naik dan terus naik, dengan menggunakan teknik dollar cost averaging atau DCA tadi, kita mungkin bisa saja menyesal karena tidak memaksimalkan investasi sejak awal. Itulah beberapa kekurangan dari penggunaan teknik DCA atau dollar cost averaging untuk menambah pemahaman kamu dalam berinvestasi. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan tadi ya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, metode lump sum. Apa itu lump sum? Lump sum adalah strategi investasi dengan pembelian instrumen dalam jumlah yang banyak, lalu membiarkan uang investasi tersebut bergerak naik atau turun tanpa melakukan tambahan pembelian. Sebagai perbandingan, berikut akan dijelaskan juga kelebihan dari strategi lump sum yang perlu kamu ketahui, juga beberapa kekurangan dari strategi lump sum ini. Yang pertama, kelebihan dari strategi lump sum ialah transaksi menjadi lebih efisien. Strategi investasi di pasar modal dengan lump sum memiliki kelebihan menyederhanakan langkah transaksi. Daripada berkali-kali melakukan transaksi untuk menerima pembayaran sedikit demi sedikit, dengan lump sum artinya kamu akan merangkum pembayaran hanya dalam sekali waktu. Ambil contoh pada kasus pembayaran uang pensiun. Pembayaran dengan cara ini bisa membuat penerima tak harus mengajukan permohonan pencairan dana secara berulang-ulang atau secara berkala. Lalu kelebihan yang kedua yaitu cocok untuk investasi jangka panjang dengan tren naik. Lump sum dikenal sebagai strategi investasi yang dinilai cocok untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang untuk reksadana. Dengan strategi ini, investasi jangka panjang bisa kamu pertimbangkan seperti halnya untuk perkiraan masa investasi selama 10 tahun atau lebih. Dalam catatan, akan lebih baik jika kamu menggunakan strategi ini dengan pergerakan tren yang naik. Biasanya strategi ini dipakai oleh orang-orang yang ingin berinvestasi namun tidak memiliki penghasilan tetap, seperti freelancer, penjaga toko, atau profesi yang lain yang sejenis. Lalu kelebihan metode lump sum selanjutnya ialah tidak ribet. Lump sum dikenal juga sebagai strategi investasi yang tidak ribet, apalagi bagi orang-orang yang sibuk atau tidak memiliki waktu untuk memantau investasi atau mencermati pergerakan harga pasar. Kamu dapat memasukkan uang sekaligus tanpa perlu khawatir menentukan waktu pasar. Setelah kamu berhasil membeli saham, kamu akan tahu apa yang sudah kamu miliki dan berapa harganya. Nantinya kamu hanya perlu memeriksa laporannya dari waktu ke waktu. Jadi kita hanya perlu cek laporan statement atau laporan transaksi secara berkala. Mungkin kita bisa cek setiap bulan atau setiap 6 bulan sekali atau setiap 1 tahun sekali. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya yaitu cocok juga untuk investasi jangka pendek. Sebelumnya telah disebutkan bahwa lump sum cocok untuk investasi jangka panjang jika pasar sedang dalam tren naik, tapi juga cocok untuk jangka pendek dan menengah. Dengan lump sum kamu bisa mencapai target imbal hasil yang diinginkan. Contohnya investasi jangka pendek lump sum efektif digunakan untuk kamu yang sedang mempersiapkan dana renovasi rumah, persiapan pernikahan, dana ibadah haji, dan rencana-rencana keuangan lain yang sejenis. Kemudian bagi kamu yang tidak dapat menganalisis tren pasar sedang naik atau turun, menggunakan lump sum untuk investasi jangka pendek sangatlah sesuai. Karena kan ketika kita tidak cukup cakap untuk menganalisis tren jangka panjang, sebaiknya kita memang memutuskan untuk pilih portofolio atau pilih instrumen investasi yang cocok untuk jangka pendek, misalnya saham, ataupun kita trading di komoditas seperti emas. Lalu selain dari kelebihan, tentu saja metode lump sum ini juga punya kekurangan. Apa saja kekurangan dari metode lump sum? Lump sum tentunya memiliki kekurangan di samping kelebihannya yang beragam. Investor akan bertaruh dalam mengeluarkan dana di awal transaksi demi meraih hal-hal tertentu yang belum pasti akan sanggup dipenuhi oleh pihak yang sudah mendapat bayaran. Di samping itu, terdapat beberapa hal lain yang menjadi kekurangan dari teknik lump sum dalam berinvestasi. Di antaranya, yang pertama itu menimbulkan peluang kecurangan.
Dalam pembayaran di awal transaksi, resiko penyelewengan dana akan selalu ada. Apalagi bagi investor dana lamsam, transaksi ini akan memungkinkan mereka mengalami kerugian karena penerima tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati di awal. Transaksi lamsam kerap kali menyebabkan beberapa kecurangan seperti halnya mengingkari produk yang telah dijanjikan sebelumnya, menggunakan dana yang sudah diberikan tidak secara maksimal agar dana itu bisa dipindahkan untuk kepentingan lainnya. Lalu dapat mengancam fluktuasi harga. Jadi kekurangan selanjutnya yaitu strategi lamsam juga memiliki kelemahan yang paling beresiko bagi para penerima pembayaran. Hal tersebut yakni fluktuasi harga atau jasa yang dijual. Contoh, saat awal pembelian kamu mengetahui bahwa sebuah produk dibanderol dengan harga Rp6.900. Akan tetapi setelah kamu menyetujui kontrak untuk memenuhi kebutuhan sebuah produk tersebut, ternyata harganya makin meningkat menjadi 7.000 per buah. Nah, jadi memang kekurangan metode lamsam yang selanjutnya yaitu kesalahan saat melakukan budgeting. Boros adalah salah satu psikologi yang dimiliki banyak orang. Saat mereka memiliki dana dengan jumlah yang besar, biasanya kita akan lebih cenderung besar juga pengeluaran kita. Uang yang kamu terima dari pembayaran lamsam seringkali dianggap sebagai hasil keuntungan, padahal uang tersebut hanyalah sementara yang bisa kamu miliki. Dana itu nantinya akan segera dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan para pembayar. Kekurangan selanjutnya dari praktek investasi lamsam ini ialah resiko pada pajak penghasilan. Apabila pembayaran dengan strategi lamsam memakai nominal yang cukup besar, maka akan menimbulkan resiko pajak penghasilan yang besar pula. Karena hal itu tertulis sebagai penghasilan di tahun tersebut. Berbeda ceritanya jika kamu melakukan pembayaran dengan cara diangsur. Jumlah penghasilan pun tidak akan tertulis menumpuk dalam satu waktu saja. Itulah beberapa kekurangan dalam melakukan strategi lamsam dalam berinvestasi. Yang penting juga untuk kita pahami. Jika ingin berinvestasi 1 juta per bulan atau kurang dari itu, lebih baik menggunakan strategi. Tidak menggunakan strategi ini karena imbal yang didapatkan akan sangat kecil. Baik metode DCA maupun metode lamsam, dari kedua strategi tersebut memegang peran penting masing-masing dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Dapat disimpulkan bahwa strategi dollar cost averaging lebih sesuai digunakan untuk berinvestasi dengan pergerakan harga yang fluktuatif, sebut saja reksadana saham, obligasi, dan campuran. Sedangkan untuk strategi lamsam bisa kamu manfaatkan untuk berinvestasi dalam pergerakan harga yang lebih stabil seperti halnya reksadana pasar uang. Oke, sekian kelas saham di episode kali ini mengenai metode DCA dan metode lamsam. Nantikan event kami di YouTube Pans Palembang selanjutnya dengan program-program yang akan lebih menarik. Jangan lupa untuk kembali mensubscribe YouTube channel kami di Pans Palembang. Jangan lupa juga share ke teman-teman dan kerabat Anda semua. Juga untuk Anda yang ingin open account, silakan follow akun Instagram kami di pans_palembang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di episode kelas saham kali ini. Salam sehat dan salam cuan selalu. Thank you.